Salam dan bahagia. Saya Hesti Lawinisari, guru SMA Negeri 2 Muara Teweh. CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, akan mengetengahkan aksi nyata Modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Selamat pagi Bu Nepi. Selamat pagi Bu Hesti. Jadi kegiatan kita kali ini akan melaksanakan kegiatan observasi ya Bu Nepi ya. Iya. Tujuannya agar nanti ketika Bu Nepi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Bu Nepi, nanti Ibu bisa lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini ya Bu ya. Baik Ibu. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu Nepi, jadi untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nepi. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu. Ya, terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Nepi. Jadi nanti tujuan pembelajaran seperti apa yang akan dicapai oleh Bu Nepi di dalam kelas. Baik, jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti ketika pembelajaran di kelas yaitu dengan menggunakan media yang sudah ditentukan, peserta didik mampu mengidentifikasi 4 komponen perangkat komputer dan mampu menjelaskan cara kerja 4 komponen perangkat komputer tersebut Ibu. Oh ya, jadi peserta didik mampu mengidentifikasi 4 komponen perangkat komputer dan mampu menjelaskan cara kerja 4 komponen perangkat komputer tersebut ya Bu ya Nepi ya. Iya, betul Ya. sekali. Kemudian untuk area pengembangan Bu Nepi, yang ingin dikembangkan dari siswa Ibu nanti apa? Kalau untuk area pengembangan itu lebih ke pengetahuan Bu. Oh ya. Jadi di mana akan terlihat dari bagaimana siswa nanti mengidentifikasi 4 komponen perangkat komputer serta nanti bagaimana mereka menjelaskan cara kerja dari komponen perangkat komputer tersebut. Oh ya. Jadi mampu mengidentifikasi, tadi terlihat bahwa siswa mampu mengidentifikasi 4 komponen dan bagaimana cara kerja 4 komponen perangkat komputer tersebut ya Bu Nepi ya. Betul. Kemudian untuk strateginya Bu nanti, Ibu akan menggunakan strategi yang seperti apa Bu? Untuk strategi nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi nanti berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan ASE. Pembelajaran nanti ya Bu, tentunya Ibu menggunakan model pembelajaran. Nah, tentu pertanyaan saya Bu mengenai hal tersebut, model pembelajaran apa yang Ibu gunakan di kelas nanti? Oke, nanti saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah Ibu, atau problem based learning. Saya gunakan nanti pada proses pembelajaran di kelas. Oh ya, jadi dengan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL nanti Bu ya. Ya, jadi tentunya nanti dalam kegiatan pembelajaran Ibu pasti ada sintak-sintak dari PBM itu sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Jadi baik Bu, untuk sasaran kelas nanti, kelas berapa, jam keberapa, dan dilaksanakan pada hari apa Bu?
Oke, untuk sasaran kelas nanti itu di kelas 10B. Ya, kelas 10B ya. Betul, jam ke-5 dan ke-6 dan akan dilaksanakan minggu depan hari Rabu itu. Oh ya, Rabu ya Bu ya. Ya. Jadi kegiatannya dilaksanakan di kelas 10B jam Ya. 5 ke 6 Iya, dan betul. Rabu depan ya Bu ya. Iya, betul. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Untuk sasaran kelasnya sudah kita tentukan kapan kelasnya. Kemudian terakhir Bu, pertanyaan saya, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini Bu? Baik, yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini yaitu saya mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait apa yang akan saya persiapkan, apa yang akan saya lakukan nanti pada proses pembelajaran di kelas atau pada saat di observasi. Iya, ya Bu Nepi ya. Baik, cukup pertanyaan dari saya Bu Nepi. Nanti kita harapkan bahan komunikasi kita ini nanti dapat kita pastikan arah kegiatan pembelajaran yang Ibu Nepi lakukan nanti. Yang saya amati berkaitan dengan hal-hal yang tadi sudah kita komunikasikan ya, dan nanti saya harapkan di hari Rabu ya, sesuai dengan yang apa sudah dijadwalkan oleh Bu Nevi, jadi pelaksanaan observasinya Ibu bisa menerapkannya. Aduh, kadang melihat aku teh, tunggu dulu teh, kadang melihat aku, ulangi lah tadilah. Ya, jadi Silau soalnya belakang sampai Ibu bisa menerapkan ya. silau benar teh hai. Ya Pak, ya caranya Jadi silau. Ibu bisa menerapkan. Belakang tuh nah silau. Tunggu dulu teh, aku menutupnya. Itu yang bikin aku uyuh melihat tuh teh. Silau. Kawan hilang yang itu Bu. Hah? Hilang yang itu di video. Nah, silau, cobalah. Ya teh. Ya, Teh. Oleh aku menghadap cahaya tuh nah, teh. Nah, Gimana sih teman? ya, ulangi dari baik tadi. Baik Bu Nepi, cukup pertanyaan dari saya kepada Bu Neti. Nantinya diharapkan bahan komunikasi kita tadi dapat kita pastikan arah kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nepi lakukan. Dan yang saya amati juga berkaitan dengan hal-hal yang sudah kita komunikasikan tadi sebelumnya. Dan nanti saya harapkan di hari Rabu ya Bu Nepi ya, pada jadwal pelaksanaan observasi Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang secara maksimal sejalan atau sesuai dengan yang sudah Ibu Nepi rencanakan tentunya, yaitu dari tujuan pembelajarannya, kemudian strateginya, modelnya dan lain-lain. Saya harap semuanya teramati, bisa tercatat ada, kemudian agar kegiatan nanti bisa terlaksana maksimal untuk siswa Bu Nepi. Demikian Bu, nanti kita berjumpa pada kegiatan observasi, dan setelah observasi nanti kita bisa melaksanakan untuk kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Terima Baik. kasih Bu, sekian dari saya. Semoga semoga semua bisa terlaksana dengan baik. Selamat siang Bu Nepi. Selamat siang Resti, terima kasih Terima Bu kasih. Resti sudah bersedia untuk mengobservasi kegiatan saya nanti. Ya, terima kasih. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. On proses ya. Oke, semangat ya. Nah, bagi tugas kan ada 4 itu beserta cara kerjanya. Nanti boleh ditambahkan dengan yang kalian dapatkan dari lain, boleh sambil browsing, boleh sambil dicari. Yang penting kuncinya adalah nanti kalian bisa menjelaskan ketika presentasi. Terus kalau misalkan ada pertanyaan dari temannya, yang penting kalian bisa menjelaskan kembali, gitu aja, gak sulit. Ini untuk desain depannya apa?
Oke. Judulnya apa? Judulnya komponen penyusun perangkat komputer, empat komponen penyusun perangkat komputer dan cara kerjanya. Kan ada tadi di LKPD-nya ya? Sesuaikan sama yang LKPD-nya tadi. Kalau bagi 4 nanti enak, menjelaskannya juga enak, paham ya kan? Tetap dimasukkan, cuman di belakangnya itu kamu kasih keterangan. Misalkan dia izin gitu, gitu. Di ujung namanya aja dalam kurung. Yang berhenti tadi siapa namanya? Elisa tadi di kelompok berapa? Oh, kasih aja namanya ya. Kasih aja keterangannya Alfa aja dulu di situ. Karena kan belum resmi berhentinya kan? Masih informasi. Sudah ada wali, ada itu orang tuanya Bu. Iya. Belum resmi berarti. Kan baru diurus itu. Iya, silakan. Iya, silakan. Jangan nginap ya. Apa nak? Apa? Enggak mesti. Siapa yang siap aja, siapa yang sudah siap aja. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja, masih ada waktu kita. Ada yang sudah selesai? Oke, selesaikan aja dulu. Isi foto kalian di situ juga boleh. Nih, Bu lihat nih. Apa nih? Ini boleh, si foto anggota kelompoknya boleh. Kamu kelompok berapa, Nak? Oh iya, kelompok 1 gabung di situ. Pinjam ini aja dulu. Dah. Dari mana? Dari mana tadi? Paski. Oh, Paski. Taman Kota Kecamatan Bali Baju lagi. Oh iya, ya nggak apa-apa. Tadi sudah dispensasi juga kan? Lancar latihannya? Semangat ya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Itu ampunya info berarti harus pakai apa Input, storage, proses, output. Kalian duduk dulu gini. Sampai jam 11.30. Anu kah? Ini kah? Tempat dulu. Kita iya 90 menit. Berarti sampai 11.30 lah. Oke. Jam berapa sudah nih Bunda? 10.51. Oh oke. Berarti masih ada 40 menit. Udah lupa tadi di awal harusnya kan berkelompok dulu. Lupa ulun. Tapi pasti kalau ulun apa ngarannya pada prosesnya itu tidak ulun sebutkan gaya belajarnya tuh, langsung ulun bagikan karena yang dibagikan kemarin tuh sesuai hasil analisis gaya belajarnya aja pasti berarti lah. Gaya belajar kan sekarang tidak direkomendasikan lagi. Ya, tuh bang Kita yang kerepotan nanti. iya betul. Lebih kalau diferensiasi sih lebih enak kalau di proses dan proses.
bisa macam-macam media. Mm-mm. Tapi emang itu daripada kita yang menyiapkan Nggih. macam-macam kalau Betul. Jujur Bang. Makanya ulun tuh mencari yang paling sederhana aja ke sana. Kegiatannya yang sederhana benar ya benar. Cuma namanya nonton video, habis itu mengerjakan tugasnya. Udahan nanti presentasi, paling kesimpulan gitu kayak itu aja. Yang penting awen kena ulun lihat kayak apa awen memahami, mendeskripsikan, terus menjelaskan 4 komponen itu beserta cara kerjanya kan. sesuai dengan hasil. Iya, sesuai dengan hasil kerja kelompoknya. Ini pinjam aja nih. Ada teman kalian yang baru datang. Habis dispensasi paski tadi. Bawa aja ke situ, pakai aja. Iya. Pasti. Rencananya Bu Weldia tuh hendak hari ini juga, cuman kebetulan karena ulun kan dengan Pian dengan Enggi dengan Bu Elita, kebetulan ininya LCD yang bisa dipakai. Sebenarnya banyak LCD ini udah kabelnya hilang kan, udah tahu mana. Yang itu sampai mau ke restoran. Makanya saking ramenya ya ulun pakein di atasnya udah lengkap sudah. Ada LCD-nya dengan ada speakernya. Dengan lokasinya kan nyaman. Lokasinya Jauh dari nyaman. kelas lain. Nggih. Jadi jarulan bapak kemarin Pak, kawan alun pakai yang di atasnya sekalian, jarulan alun nampil video. Oh silakan begini, langsung. Tinggi, nyaman benar jadi hasil itu. Kemarin ke SMP 1 kan dia jadi 2. Bu Weldia itu Oh iyalah. muter-muter makanya komplain ke kepalasan kerja jadi ngajar apa maksud habis waktunya gue ulun kan udah ngajar lagi habis jamnya aja. Oh, Dan yang sampai jam berapa? tinggi, bocor Pak. Maksudnya mungkin si itu datangnya lambat gitu kadang mengkonfirmasi kalau ke Aku tiba-tiba nyerobat kelas orang aja ngajar Tinggi. kan perjanjian Perjanjian nggih, bocor. nanti terima aja kali Jepang kami walaupun bisa ada keluhan biasanya kada nyaman kan sama kalau Bocor jarpian. diatur masing-masing Bocor. Soalnya kalau penjadwalan ini kan kita menyesuaikan ya sama yang sama-sama enak sama-sama enak dengan PP dan CGP yang pasti. misalnya kurang Ini gini, supervisi akademiknya dengan sekolah tuh kan pas kemarin pas keluar SK-nya, kalau SK-nya jadwalnya belum, jadi jadwal dengan Pak Sari kan beliau tadi tuh bakal kurikulum kayak Pak jadwal langsung besoknya bareng jadwalnya dulu pada 2 kali dari nggih 2 kali malahan ini ayo ajarnya langsung diajarnya gampang ya kena tanggalnya ajarnya di jadwal nggih yang penting pelaksanaannya sudah dulu. Terus dengan BSD kemarin kan kebetulan kalau pasilnya tuh tidak mempermasalahkan sesama CGP untuk jadi ininya. jadi supervisor Ya, jadi supervisornya. Ya minta tolong dengan ulun, oke. Pas yang dengan Pak Puji itu ada wani ulun kalau pina sarik lagi. terus sesuaikan Enggak selesaikan aksiden. Jadi minta salah satu guru di sini yang di luar CGP. Sudah Bang ulun padah tadi. Minta tolong ya ulun kena selesai ulun di atas dengan Pian kena tuh pasca observasi itu wawancara. Ya sekalian nyaman Pian karena bolak-balik juga maksud tuh. Yuk lagi Pian kena. kami sibuk nih Ya. bersih-bersih karena kan agak diruntuhkan Oh. jadi bapak-bapak yang disuruh Pak Pepsen suruh membantu mengangkut tuh banyak anak-anak tuh kalau punya rumah Dibangun kembali kah? pakai bangunan kayu Mantap lah. Pembangunan total SMP 1 lah. pembelajaran masih belum bisa yang kondisi banget Nggih, bujur Pang. Murahan pembangunan tuh. ruangannya atau kerja Nggih. dengan proyek keluar masuk kan Nggih, bujur. Bising lah. jadi apa tadi asal akan jangan Iya, bujur. Itu kuncinya. Karena kan yang penting aman. SMP kan masih nang lagu Wah, jangankan SMP, boy, SMA kan kadang kami temui yang berkelahi. Ada yang bertemparan sampai berdarah-darah Bu. Sudah ganal. Yang kami takut tuh kalau ada yang membawa sajam itu yang diawat banar sekolahnya takut kalian.
Makanya kadang tuh rancak selera di atas, takut membawanya macam-macam tuh ya. Belum di sini nih banyak dari kampung gue. Tuhannya tuh banyak yang barbar juga. PR kami ini lumayan. Ya, yang penting mau sekolah. Sama aja dengan teknologi dibaikkan dari SMP-nya tuh yang tuh banyak yang kelas wah sama sekali belajar. Jadi kami itu menatar kelas 10 tuh ya benar. Sebagian ya bisa, cuman ya sebagian tuh yang kami manfaatkan san tutor teman sebayanya. Ini kemarin kan anak ambil kelas 10 karena jadi ulun kelas 11 ya. Setelah ulun analisis kayaknya wen kurang dari awal lagi. Aduh, biar ulun bahaya mungkin ngalih daripada kacau baik ambil yang kelas 11 yang sudah sempat dilatih kemarin. Ini kalau materinya kan penyariannya. Oh, kenapa? Kamu kenapa sakit kah? Fikri, sakit perut kah? Wah, kau KSJ kalau sakit, jangan dipaksa di sini nanti kamu pingsan. Kau KSJ, jangan dipaksa. Bawa aja tasnya, kuat kan? Makan apa? Kamu makan apa? Tadi sakit perut. Kelompok 5 berapa orang? Sisanya? Bertiga, oke, aman aja. Apa nak? Sudah selesai semua? Dikit lagi ya? 5 menit lagi ya? Oh ya sudah. Kerjakan aja dulu. Selesaikan aja. Kita masih ada waktu. Jam berapa ya sekarang ya? Ibu nggak bawa jam tangan? 11? Oh masih ada waktu. Kerjakan aja dulu. Sempat aja. Nanti presentasinya nggak sulit kalau yang kalian kerjakan lengkap kok. Kenapa Hero? Assalamualaikum. Bulan hektik benar akhir-akhir ini. Tugasnya kejar-kejaran. Iya, sudah datang lagi. Ada tugas ininya tuh nah. Iya, ada tugasnya dan itu apa ya lah rasa ulun yang akhir-akhir nih banyak diminta video tuh bunda. Jadi ngedit video kan karena sempat lagi nih. Ini kemarin ulun takut dengan Pak Puji untuk yang demonstrasi kontekstual. Kalau sudah, boleh kirim linknya ke ibu, boleh ke grup boleh, nanti untuk ibu bisa menilai. Kamu bikinnya berapa lembar? Berapa tuh? 16 lembar. Ya udah kirim linknya ke grup boleh, atau ke ibu boleh. Kalau kamu download takut berat HP-nya, simpan aja di ininya. Kecuali 1 lembar. Kalau mau download juga nggak apa-apa, bikin dalam bentuk PDF kah boleh. Sudah dibikin dalam bentuk PDF. Sudah kah? Oh kirim aja, nggak apa-apa. Kirim aja ke grup. Kalau HP-nya berat jangan paksa di-download ya. Biar aja di Canva. Nanti ibu minta linknya aja biar ibu bisa menilai hasilnya. Tapi kalau nggak berat, di-download aja. Bikin dalam bentuk PDF biar agak ringan. Pukul berapa? Pukul 4. Kita sisa 26 menit lagi. Ibu kasih waktu 6 menit lagi ya. Eja, kalau hendak lanjut ngajar silakan ya. Iya.
Permisi. Sudah, Ger. 5 menit lagi ya. Karena kalian masih akan presentasi nanti. Banyak ya, masih belum ya? Seadanya aja. Seadanya yang kalian sudah kerjakan. Tadi kan sudah ada catatan juga. Sudah ya? Kelompok 6 sudah? Sudah dari tadi kelompok 6-nya. Kelompok 5 sudah? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 3? Dikit lagi. Kelompok 2? Banyak nggak? Ayo segera aja ya. Kelompok 1? Oke. 4 menit lagi ya. Under pressure mereka. Semangat. Seadanya jawab. Iya. Maaf lah, telepon ya. Telepon apa nanti lah. Telepon aku sudah selesai. Maaf lah, bangkunya sudah ada yang datang. Keluar dia sudah. Dapat musika sudah sesuai. Sudah. Semangat. Maaf lah, cuman begitu. Lega. 3 menit lagi. Gak apa-apa, masukin aja dulu. Kalau untuk elemennya, untuk hiasan estetikanya nanti dulu. Yang penting isinya dulu kalian lengkapi. Untuk elemen-elemennya nanti gak apa-apa, isinya dulu dilengkapi. Nanti setelah presentasi bisa kalian edit lagi kalau mau mengedit cantik-cantik gitu kan. Yang penting isinya kalian bisa nangkap. Yang penting bisa dipresentasikan dulu. Nanti hasilnya ibu nilai. Bisa dikejar ini, Bel. Aman itu lah. Aman. Kamu apa menghapus? Sudah. Nggak tahu. Nggak mau. Saya kira kan dia editing itu. Ternyata dia. Ya kelihatan kok nama yang editnya tuh kan kelihatan. Dihapusnya bukan? Sudah, Bro. Ya, pengalaman untuk kalian bekerja bersama-sama. Sebelumnya nggak pernah kan ya? Ya, belum pernah ya? Pengalaman sekelompok Benibnu. Sabar Bella. Jangan marah Bel. Rasid nih sudah tersenyum nih, berarti aman sudah kelompoknya ya. Siap presentasi Sid? Siap. Siap dong. Berapa menit lagi nak?
1 menit lagi. Nanti yang tampil, yang duluan selesai boleh tampil duluan. Yang sudah selesai boleh tampil duluan. Kita nggak usah berurutan ya kelompoknya ya. Siapa yang merasa sudah siap tampil, tampil aja. 1 menit lagi ya. Kata sabar yang sangat Sudah? Mana ibu lihat jamnya? Oke, sudah pas. Sekarang kita presentasi ya. Kelompok yang sudah boleh duluan atau yang sudah siap. Kelompok berapa yang sudah siap? Angkat tangan. 5 apa 6? 5 apa 6? 5 ya? Oke, silahkan kelompok 5. Kita kasih plus dulu. Boleh maju di depan kelompok 5. Semangat kelompok 5. Yuk. Yang ngomong nanti pakai ini ya. Pegang aja gitu. Gantian. Nanti yang ngomong pegang aja, atau dia yang ngomong kamu yang pegang gitu boleh. Oke, silahkan kelompok lain silahkan perhatikan. Nanti pada sesi diskusi selesai mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka, nanti ada sesi boleh tanya jawab atau nanti berupa tanggapan, kritik, masukan, saran. Boleh ya? Nanti moderatornya yang mengatur ya. Boleh juga, Bu. Silakan dimulai kelompok lain sambil diperhatikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja. Taruh aja di sini. Nah, dah. Perkenalkan, nama saya Rasid Rizaldi dari kelompok 5 dan teman-teman saya Daniel Herli. saya Jagat Sita. Kami akan mempresentasikan 4 komponen penting pada komputer yang akan dijelaskan oleh Zahra. Materi pengertian. 1. Perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik yang dapat dilihat dan dirawat secara langsung. Fungsi utamanya adalah mendukung proses komputasi polarisasi. Ya, dekat-dekat aja. Gak apa-apa. Kamu di tengah aja, Syed. Contoh dari perangkat keras antara lain: 1. Input, DPC, unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam satu memori dan aja. Scanner. Contohnya seperti mouse, keyboard, dan scan, Merkopel. Contoh dari perangkat keras antara lain: proses DPC, unit dan prosesan. Unit yang berfungsi sebagai pemroses dan pengolah data yang dimasukkan melalui input. Yang kemudian dikeluarkan melalui input. Turun kayaknya. Mana? Ulang dari proses.
proses device atau unit pemrosesan, unit yang berfungsi sebagai pemroses dan pengolah data yang dimasukkan melalui input device, kemudian dikeluarkan melalui output device. Contohnya seperti power supply. Lanjut Herli. Mana? Power supply. Ya apa-apa, namanya belajar. Motherboard, CPU atau Central Processing Unit, RAM. Contoh dari perangkat keras antara lain output device atau unit keluaran. Unit ini berfungsi sebagai unit keluaran informasi yang telah diolah di dalam unit pemrosesan. Contohnya seperti printer, monitor, dan speaker. Kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah seperangkat instruksi atau pemrograman yang memerintahkan komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contoh dari perangkat lunak antara lain sistem software, perangkat lunak yang mengatur dan mengelola sumber daya komputer. Contohnya sistem operasi atau OS. Contoh dari perangkat lunak antara lain 2. Aplikasi, program yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Contohnya Microsoft Office, Google Chrome. Yang kedua, data atau informasi. Data adalah bahan bakar yang menggerakkan sistem komputer. Data dapat berupa teks, gambar, video, audio, dan lain-lain. Contoh dari data antara lain 1. Teks, informasi yang berbentuk teks seperti dokumen, email, dan chat. Contoh dari data antara lain yang kedua adalah gambar, informasi yang terbentuk gambar, foto, grafik, dan diagram. Yang keempat, brainware atau user. Brainware adalah manusia yang menggunakan sistem komputer. Brainware berinteraksi dengan sistem komputer untuk memberikan input, menjalankan program, dan memanfaatkan fungsinya. Contoh dari user antara lain user atau pengguna, operator yang mengoperasikan komputer. Contoh dari user antara lain yang kedua administrator, orang yang mengatur sistem, urutan, dan pengelolaan kerja. Contoh dari user antara lain yang ketiga programmer, orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan program komputer. Contoh dari user antara lain yang keempat sistem analisis, seseorang yang merencanakan, mengevaluasi, dan menilai suatu sistem komputer. Kesimpulannya adalah dengan demikian 4 komponen penyusun perangkat komputer seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, dan brainware adalah perangkat utama yang masing-masing komponen memiliki peran penting dalam menjalankan dan memanfaatkan sistem komputer. Terima kasih. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Jelas ya? Nggak ada pertanyaan? Oke. Apa? Saran, oke, silahkan. Dari Kalila, katanya ada saran kelompok. Silahkan. Kita sudah mengatur kayak di kantong sudah ada. Sudah. Nah, itu lebih baik ditampilkan di layar. Jadi kami pas kita membaca bisa melihat video di layarnya. Soalnya ada beberapa kata-kata yang kurang jelas. Oke. Bisa juga kita kalau misalnya presentasi postur di depan jangan kayak asik. Nah. Tegas. Oke. Boleh. Luar biasa Kalila sarannya. Nanti benar juga sarannya Kalila tadi, kalau tidak hasil presentasinya ditampilkan atau nanti dikirimkan ke grup ya, supaya teman-temannya bisa melihat hasilnya ya. Biar kita nggak bolak-balik juga memindah ininya, nanti tampilkan aja atau kirimkan di grup biar teman-temannya bisa melihat hasil pekerjaannya. Oke, tadi ada saran juga dari Kalila untuk
supaya audiensnya diperhatikan. Untuk kelompok lain perhatikan ya, saran dari Kalila tadi betul. Ketika presentasi juga kita perlu memperhatikan audiens, apakah audiens itu memperhatikan atau mengerti atau tidak, seperti itu. Baiklah, ada tanggapan lagi dari kelompok lain? Itu tadi dari kelompok 1 dari Kalila. Dari kelompok lain ada nggak? Cukup? Oke, kalau cukup kita kasih applause dulu untuk kelompok 5. Terima kasih kelompok 5, silahkan duduk. Penutupan? Kenapa? Penutupan nggak usah, Bu? Boleh, kalau mau penutupan silahkan. Ya, mungkin itu saja dari kami atau kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Silahkan duduk kelompok 5. Baik, lanjutkan kelompok 6 tadi ya? Ya, silahkan maju kelompok 6. Hasilnya sudah dikirimkan? Oke, silahkan. Kenapa? Jam berapa sudah? Masih ada waktu ya? Nah, siapa yang ngomong? Moderator. Kau pegang aja. Pegang atau dijepit di bajunya boleh. Silahkan kelompok 6. Baiklah, Bu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan 4 komponen dalam sistem komputer yang akan dibacakan Jasnika. Input device adalah perangkat yang berfungsi untuk memberikan data atau perintah ke dalam suatu sistem komputer. Perangkat ini yang sering digunakan antara lain keyboard, mouse, dan touchpad. 2. Proses device adalah perangkat yang berfungsi sebagai proses atau pengolah data pada siskom. Prosesor adalah perangkat yang mengendalikan keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Contoh dari proses device adalah processing CPU, GPU, dan RAM. Nomor 3 lagi. Saya akan melanjutkan ke komponen yang ketiga. Yang ketiga adalah processing device. Processing device adalah perangkat yang berfungsi dari pemroses atau pengolah data pada sistem komputer. Contoh processing device ada prosesor. Prosesor adalah ada kesalahan. Maksud saya komponen yang ketiga, storage device. Storage device adalah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data dari hasil pemrosesan sistem komputer. Contohnya ROM. ROM dapat menyimpan data perangkat secara permanen dan dapat dibaca tetapi tidak dapat terbarui. Dan ada juga RAM yang berbeda dengan ROM. RAM bersifat sementara. Jika komputer mati, maka data yang ada pada RAM akan hilang. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan dan membaca data di komputer, misalnya untuk menyimpan sistem aplikasi dan software. Selain tiga contoh tadi yang saya sebutkan, dalam processing ada juga software lain seperti SSD, CD, flash disk, dan flash drive. Komponen komputer yang keempat adalah output device. Output device adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan data dari hasil pemrosesan sistem komputer, seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Masing-masing dari keempat hal ini dapat mengeluarkan gambar, suara, dan juga video dan juga data yang bisa dikeluarkan pada printer. Sekian dari kami, terima kasih. Tanggapan dulu, ada tanggapan dari kelompok lain?
Gak apa-apa. Siapa namanya gue lupa. Gak boleh kayak gitu ngomongnya. Degi, silahkan tanyakan pada audiens apakah ada pertanyaan. Kalau nggak ada berarti tutup. Tanggapan? Kalau nggak ada berarti mengerti ya. Oke, nggak ada tuh Degi, tutup aja. Degi tutup boleh. Degi tutup. Sekian presentasi kami dari kelompok 6 tentang 4 komponen penyusun perangkat komputer. Penyusun dalam sistem komputer. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, silahkan duduk. Kita kasih plus dong. Oke, lanjut. Kelompok berapa yang siap? Kelompok berapa lagi? Kelompok 3? Siap ya? Oke, silakan maju kelompok 3. Siap? Kelompok berapa? 1 siap ya? Boleh. Kalau mau ditampilkan, sudah dibuka belum? Ntar. Kalila request ditampilkan katanya. Boleh. Ntar ya. Sudah dikirim di grup Kalila? Yang kirim tadi siapa? Sarah, Bella, Ahmad Aji Nugroho. Oke. Nah, baik, itu tadi presentasi dari semua anggota kelompok. Apakah sudah semuanya presentasi? Sudah semua ya? Oke, dari hasil presentasi tadi paham semua apa yang dimaksud dengan 4 komponen penyusun komputer dan cara kerjanya? Oke, baik. Kalau paham, kita lanjutkan dengan yang bagian terakhir, yaitu penutup, bagian kesimpulan. Di sini kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita siang hari ini. Pagi ya? Tadi pagi ya? Oke. Kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita di pagi hari ini. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita? Ayo, silahkan. Siapa yang bersedia? Ada yang mau bersedia? Atau ibu tunjuk nih? Siapa? Kalila, bersedia ya? Baik, boleh Kalila, silahkan Kalila, untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita yang sudah berlangsung dari awal tadi sampai selesai tadi dipresentasikan setiap kelompok. Silahkan. Ada 4 komponen perangkat komputer yang sangat penting, yaitu yang pertama ada input, terus ada terus yang kedua itu storage, yang ketiga ada processing, dan yang terakhir ada output. Oke. Nah, 4 perangkat itu sangat penting untuk menjalankan perangkat komputer supaya komputer bisa digunakan dengan baik. Oke, jadi kesimpulannya adalah komponen penyusun perangkat komputer itu ada terdiri dari 4 tadi ya. Yang pertama ada input, yang kedua ada storage, yang ketiga ada processing, dan yang keempat ada output. Sehingga satu buah perangkat komputer itu bisa digunakan atau bisa dioperasikan atau dijalankan. Nah, cara kerjanya setiap 4 komponen itu tadi kan beda-beda ya. Nah, yang termasuk perangkat input tadi apa? Keyboard. Apa lagi? Mouse. Apa lagi? Apa?
Input, masukan. Untuk memasukkan data, misalkan. Apa lagi? Printer itu masukan apa keluaran? Keluaran. Oke, kita lanjutkan dengan keluaran. Perangkat keluaran apa saja? Printer. Apa lagi? Earphone untuk mengeluarkan suara, speaker dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan dengan storage. Storage itu apa sih? Penyimpanan. Seperti apa tadi? Harddisk, memori seperti harddisk. Apa lagi? RAM. Katanya apa lagi? Flash disk. Apa lagi? Apa lagi yang terakhir? Setelah storage? Processing. Atau seperti processing untuk memproses data atau informasi, contohnya menggunakan CPU tadi. Oke, sudah paham ya bedanya? Oke, baik. Kalau seperti itu, kita lanjutkan dengan refleksi. Kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi. Yang pertama, apa kesan pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan. Apa tadi, Rijik? Baik, kata Rijik. Apa lagi kesannya? Selain menyenangkan dan baik? Luar biasa. Oke, baik. Kita lanjutkan. Apa manfaat dari pembelajaran hari ini untuk kalian? Manfaatnya apa? Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Pengetahuan tentang komputer, yaitu terkait 4 komponen penyusun komputer ya. Baik, apa lagi? Apa lagi? Menambah wawasan terkait penyusun perangkat komputer ya, sehingga komputer itu bisa dijalankan. Nah, yang terakhir, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran atau yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Yang ingin kalian ketahui lebih lanjut apa? Tentang handphone. Baik, berarti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang handphone. Oke, kalau seperti itu terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Seperti biasa, untuk mengakhiri pembelajaran kita apa? Berdoa. Oke, kali ini karena tadi yang berdoa laki-laki untuk membuka pelajaran, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa juga. Ibu minta yang perempuan. Siapa yang bersedia? Yang perempuan? Widikda katanya. Oke, silahkan Widikda untuk membawa kita dalam doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa minta berdoa dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Silahkan. Coba cek dulu. Masuk apa enggak? Profil pelajar Pancasila, belajar bergerak
Demikian kegiatan coaching dalam rangka supervisi akademik yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat saya, Ibu Nepi Anita SPD, Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muara Teweh. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Salam dan bahagia. Terima kasih.